NIM 2305440. Perkenalkan, nama saya Happy Ladana dengan NIM 2303537. Perkenalkan, nama saya Revita Nindya Lestari dengan NIM 2305597. Kami akan mempresentasikan materi bab 5 dari mata kuliah pengantar pendidikan, yaitu pendidikan seumur hidup. Agendanya antara lain konsep, dasar, karakteristik, dan implikasi. Pendidikan seumur hidup bertujuan untuk mengembangkan potensi kepribadian manusia dengan kodrat dan hakikatnya, yakni seluruh aspek pembawaannya seoptimal mungkin. Tujuan akhir pendidikan seumur hidup adalah mencapai kualitas hidup pribadi, sosial, dan profesional seoptimal mungkin. Secara potensial, keseluruhan potensi manusia diisi dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhannya. Supaya berkembang secara wajar dengan kesetimbangan yang wajar, maka akan terwujud manusia yang seutuhnya. Sasaran pendidikan seumur hidup. Pertama, bagi orang dewasa, diarahkan dalam rangka self-interest. Kedua, bagi anak atau remaja, perlu memperoleh perhatian dan pemenuhan karena anak akan menjadi tempat awal orang dewasa nantinya dengan segala kelebihan dan kekurangan. Konsep pendidikan seumur hidup sebenarnya sudah sejak lama dipikirkan oleh para pakar pendidikan dari zaman ke zaman. Apalagi bagi umat Islam, jauh sebelum orang-orang Barat mengangkatnya, Islam sudah mengenal pendidikan seumur hidup. Konsep tersebut menjadi aktual kembali terutama dengan terbitnya buku An Introduction to Long Life Education pada tahun 1970 karya Paul Lehman yang dikembangkan lebih lanjut oleh UNESCO. Adapun konsep-konsep kunci pendidikan seumur hidup yaitu ada 4, yaitu yang pertama konsep pendidikan seumur hidup itu sendiri, yang kedua konsep belajar seumur hidup, yang ketiga konsep belajar seumur hidup, yang keempat kurikulum yang membantu pendidikan seumur hidup. Dasar kependidikan seumur hidup. Secara teoritis, gagasan tentang pendidikan seumur hidup ini sudah ada di zaman kenabian Nabi Muhammad SAW. Gagasan ini muncul dalam bentuk hadis dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad yang artinya berbunyi, tuntutlah ilmu oleh kalian mulai dari buayan hingga liang lahat. Hadis ini sudah muncul sejak abad ke-6 Masehi. John Dewey, seorang filsuf beraliran pragmatisme, menaruh keyakinan bahwa yang pokok dalam pendidikan adalah kehidupan. Tidak ada kehidupan tanpa kegiatan. Dalam kegiatan kita memperoleh pengetahuan dari usaha kita sendiri. Karakteristik pendidikan seumur hidup menurut W. Rashidin. 1. Keterpaduan vertikal, dimensi waktu. Konsep keterpaduan vertikal mengandung arti bahwa pendidikan tidaklah berakhir atau berhenti setelah pendidikan di sekolah atau pendidikan formal selesai. Yang kedua, keterpaduan horizontal, dimensi isi atau konten. Dalam hubungan ini, pendidikan seumur hidup berarti pendidikan yang mencakup perkembangan semua aspek kehidupan. Yang ketiga, keterpaduan ekologis atau dimensi tempat atau lingkungan. Konsep pendidikan seumur hidup mengakui bahwa pendidikan berlangsung dalam lingkungan kehidupan manusia. Dengan kata lain, keseluruhan kehidupan manusia merupakan ekologi atau lingkungan tempat berlangsungnya pendidikan. Implikasi pendidikan seumur hidup pada program-program pendidikan yang pertama, ada pendidikan baca tulis fungsional atau KF. Realisasi baca tulis fungsional harus memuat dua hal, yaitu memberikan kecakapan membaca, menulis, dan menghitung, serta menyediakan bahan-bahan bacaan yang diperlukan untuk mengembangkan lebih lanjut kecakapan yang telah dimilikinya. 2. Pendidikan vokasional. Sistem pendidikan formal umumnya diambil dari negara barat. Output pendidikan sekolah pada umumnya dirasakan kurang sesuai dengan kebutuhan yang akhirnya masyarakat menuntut pendidikan vokasional itu terus-menerus. Yang ketiga, ada pendidikan profesional. Setiap profesi hendaknya telah tercipta built-in mekanisme yang memungkinkan golongan profesional itu selalu mengikuti perubahan dan kemajuan sebagai realisasi pendidikan seumur hidup. Yang keempat, ada pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan. Pengaruh abad ilmu, pengetahuan, dan teknologi telah menyusup dalam berbagai aspek kehidupan manusia dan masyarakat. Hal itu mengandung konsekuensi program pendidikan yang terus-menerus. Yang kelima, ada pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik. Dalam alam pemerintah dan masyarakat yang demokratis, maka pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan warga negara dan para pemimpinnya dalam kehidupan bernegara sangat penting. Yang keenam, ada pendidikan kultural dan pengisian waktu luang. Seseorang disebut educated man apabila mengisi waktu luangnya untuk memahami dan menghargai sejarah, kesusastraan, agama, filsafat hidup, seni, dan musik bangsa sendiri.
Implikasi pendidikan seumur hidup pada pendidikan sekolah memiliki fungsi untuk menyampaikan pengetahuan dan melaksanakan pendidikan yang cerdas. Lalu yang kedua ada program pendidikan sekolah, contohnya seperti ekstrakurikuler yang dilaksanakan di sekolah untuk mengembangkan minat dan bakat seorang murid. Pentingnya pendidikan seumur hidup. Pendidikan memiliki inflasi ekonomi yang menyenangkan. Alternatif dalam menghadapi struktur sosial yang cenderung selalu berubah, ada beberapa hal yang diperlukan dalam pendidikan, yaitu 1. Pertimbangan ekonomi, 2. Keadilan, ketiga faktor peranan keluarga, yang keempat faktor perubahan peranan sosial, dan yang kelima merupakan teknologi dan faktor vokasional. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.